Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-65. Para kerabat mendesak Pangeran Adipati Sukowati agar menjadi raja. Di Mataram masih berlangsung perundingan antara para kerabat Pangeran Adipati Sukowati. Para kerabat yang hadir adalah Pangeran Adiwijoyo, Pangeran Purubaya, Pangeran Singosari, Pangeran Mangkudiningrat, Pangeran Mangkukusumo, dan Pangeran Suryodikusumo. Pangeran Mangkunagara tak terlihat berkumpul dengan para kerabat, tetapi duduk dan bergabung menjadi pengarah para bupati. Pangeran Adiwijoyo mendahului mengutarakan pendapat. Hei semua adik-adikku, Ki Purubaya, Ki Singosari, Ki Mangkukusumo, dan Kanda Suryodikusumo. Sekarang bagaimana sebaiknya? Jangan ada yang menyimpan perasaan. Semua keluarkan. Apakah saudaramu ini lebih baik menjadi raja sekarang? Ada larangan orang tua yang menghalangi. Namun agar bertambah masyhur, jangan tanggung dalam melakukan sesuatu. Kalau tadi disebut oleh gubernur bahwa saudara kita keluar dari bilangan kakek Raja Pakubuwono yang bertakhta di Semarang, sesungguhnya semua itu karena Kumpeni yang mulai berbuat rusuh. Kerajaan Jawa dikurangi, juga hilangnya tanah pesisir. Itu Kumpeni melakukan kekeliruan. Yang dikatakan Kumpeni itu nafsu bukan kebenaran. Itu ucapan memperolok. Sesama saudara raja yang mengetahui hanya Paman Adipati Notokusumo, disertai dua patih, Sindrejo dan Pringgoloyo. Lainnya tak mengetahui. Walau saudaramu tak ada yang diberitahu sebab dianiaya ketika awal terjadinya perang. Kalau bagiku hanya itu yang menjadi pegangan. Kumpeni telah mengacaukan kerajaan Jawa. Nah, sekarang para kerabat sudah bulat tekad dan sepakat. Yang diharapkan hanya berdirinya Dinda Mangkubumi sebagai raja. Semua kerabat sudah sepakat. Pangeran Adiwijoyo lalu berkata pelan kepada Pangeran Mangkunagara. Bagaimana engkau, Ki Lurah? Semua pamanmu sudah bulat tekad. Pangeran Mangkunagara menoleh ke belakang. Paman Puger, bagaimana pendapatmu? Paman Adipati Suryonagara, Suronoto, silahkan berpendapat. Dan juga para tumenggung semua harap urun pendapat soal kehendak Paman Adiwijoyo dan para kerabat yang sudah sepakat hendak mengangkat raja. Adipati Puger berkata, kalau suatu pendapat sudah benar lalu dimintakan dukungan orang banyak, maka itu lebih baik. Keinginan terlalu besar barangkali bisa saja keinginan kosong. Sekarang kita timbang dahulu. Apa kurangnya Kanjeng Pangeran jika mau diangkat sebagai raja? Para pangeran dan kerabat semua sudah bergabung. Sudah punya banyak tumenggung dan para tumenggungnya punya bobot. Adipatinya sudah kuat dengan para pasukannya masing-masing. Tidak seperti Sultan Dandun Martangsari. Prajurit baru punya 200 sudah menjadi raja. Hanya mengandalkan Ibu Nyi Roro Kidul. Walau beribu Dewi Kuro izin kalau perilakunya tidak becus, dalam perang tidak jigos, mustahil ada yang menurut. Raja takut perang tak akan punya pelayan. Terbahak-bahak para bupati mendengar olokan Adipati Puger yang ditujukan kepada Sultan Dandun. Pangeran Mangkunagara tertawa terbahak-bahak serta berkata, kepada ayahanda, bagaimana sekarang? Semua sudah sepakat bahwa Paduka sudah pantas menjadi raja. Pangeran Adipati Sukowati berkata pelan, aku sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Melihat. Kakanda serta para adik semuanya, aku terima kesetiaan kalian kepadaku. Tetapi hatiku hanya pasrah kepada kehendak Tuhan, bagaimana baiknya kelak.
Kalau sekarang aku belum punya keinginan, karena masih ada Kandaraja di Surakarta. Tak sekalipun aku berpikir seperti itu. Kembali ke soal surat dari gubernur tadi. Bagaimana sebaiknya jawabanku? Yang ditanya hanya pasrah kepada kehendak Pangeran Adipati Sukowati. Pangeran Adipati Sukowati lalu berkata lagi, pikirkan anakku Mangkunagara bersama teman-temanmu. Rancanglah sendiri suratnya. Aku minta mana yang pantas. Sungguh yang aku pakai pendapat yang tengah-tengah. Para punggawa memberikan usulan bunyi surat. Ada yang bagian kepala, dada, leher. Ada pula yang hanya menyumbang 2 kata. Ada yang 3 kata. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Semua pendapat diterima. Akhirnya jadilah rancangan surat itu. Oleh Pangeran Adipati Sukowati, segera Tumenggung Sindusastro disuruh menuliskan surat untuk gubernur. Sudah jadi dan seperti inilah bunyinya. Surat balasan dari saya Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati Senopati Ningprang Pupuh Pramuka Jayeng Palugon. Disertai doa selalu kepada Tuan Gubernur Hohendorp sebagai perpanjangan tangan Dewan Hindia yang menguasai pasukan besar berkedudukan di Semarang. Tuan Gubernur, Anda mengatakan apapun itu terserah Anda sendiri. Akan tetapi aku tidak akan keluar dari bilangan darah Pakubuwono. Aku tak membuat cacat diriku dan juga tidak mencurangi kumpeni. Malah aku dicurangi olehmu, wahai Hohendorp. Banyak perkataanku dan perbuatanku disebabkan oleh karena engkau yang mengakaliku, wahai Hohendorp. Dulu aku hanya sekedar menjalani segala kehendakmu. Aku tidak punya pesan apapun. Pesan dari surat sudah tertuang dalam tulisan. Utusan segera dipanggil untuk membawa surat balasan disertai oleh-oleh. Jayeng Rono mohon pamit sambil menyembah dan segera berangkat dari Mataram. Di jalan tak diceritakan. Singkatnya sudah sampai di Semarang. Surat diaturkan kepada gubernur. Sudah diterima juru bahasa dan dibaca serta artinya sudah disampaikan kepada gubernur. Sangat sedih dan tertegun sang gubernur. Tampak dia menahan tangis. Lalu segera memanggil Bupati Kendal Tumenggung Singowijoyo. Ketika si bupati datang, Hohendorp berkata pelan, aku minta tombak, yaitu Tumenggung, 8 saja yang memakai godi emas dan kayu garandim. Semua dapur sapit abon. Bupati Kendal sudah memberikan tombak kepada gubernur. Para bupati pesisir semua diminta sehingga lengkap 40 bilah tombak. Seperti orang linglung Tuan Hohendorp, pegawai magangnya diberi pakaian Jawa. Setiap hari dilatih seperti prajurit. Gubernur jengkel hatinya seolah akan perang habis-habisan. Semua Temenggung diperintahkan jangan ada yang terlena. Para bupati yang wilayahnya kecil punyalah prajurit 100, yang besar lebih dari sekian. Sementara itu negeri Mataram terus membangun dan meluaskan jajahan. Adipati Puger yang ditunjuk ke mancanegara dan pesisir. Pangeran Puruboyo disuruh menyerang tanah Pagelen dengan membawa Pangeran Suryodikusumo dan Pangeran Mangkukusumo serta para bupati di Mataram. 2 bupati, Sujonopuro dan Joyonegoro, mempunyai 1000 prajurit. 3 pangeran mempunyai 2000 prajurit. Sudah menyeberang sungai Bogowonto. Orang desa di wilayah Pagelen banyak yang tunduk di sepanjang jalan yang dilalui. Para pangeran disuruh untuk mengangkat patih seorang bupati. Para kerabat sudah diperintahkan untuk menjadi patih. Pangeran Puruboyo mengangkat patih seorang Tumenggung bernama Tirtonagoro. Pangeran Mangkukusumo mengangkat patih bernama Tumenggung Mangkudirjo. Patih Pangeran Suryadikusumo bernama Tumenggung Manggologito. Semua sudah banyak pasukannya. Pagelen dibagi 3 wilayah, yang separuh untuk Pangeran Puruboyo.
Yang separuh lagi dibagi dua untuk Pangeran Mangkukusumo dan Pangeran Suryodikusumo. Sementara itu Raden Adipati Suryonagoro ditugaskan menjaga Kedu disertai Punggawa Mataram, Tumenggung Mondoroko. Sedang Adipati Jayaningrat membawa Tumenggung Wirodigdo. Pangeran Adipati Sukowati semakin bertambah banyak prajuritnya, sampai puluhan ribu, akan tetapi tetap belum berkenan menjadi raja. Walau segala perabot sudah ditata seperti perabotan seorang raja. Orang Surakarta banyak yang pindah ke Mataram. Dari mantan prajurit, orang menganggur, dan para menteri pergi ke Mataram untuk mengabdi. Banyak di antaranya yang kemudian naik pangkat.